Selamat datang di video gua. Nama gua Ray dan gua adalah salah satu orang atau konten kreator yang ada di dalam dunia thrift atau pakaian bekas, dan gue juga antusias fashion juga. Gua nggak cuma di thrifting juga sukanya, gue juga suka beberapa brand lokal juga kok. Dan di sini gua mau sharing cerita tentang sesuatu yang lagi rame di dunia maya ya, tentang larangan Bapak Presiden untuk kegiatan thrifting atau ekspor impor pakaian bekas. Banyak di media sosial tuh dunia maya bilang kalau beritanya Bapak Jokowi melarang, dan Kementerian Perdagangan beserta Polri udah bekerja sama untuk menegur tindakan penjualan pakaian bekas di e-commerce, guys. Jadi kayak gitu. Bapak Presiden bilang kalau kegiatan thrifting atau ekspor impor barang bekas dapat merusak kerugian tekstil yang ada di Indonesia, guys. Dan salah satunya seperti berikut nih. Yang pertama, kerugian pendapatan negara. Terus yang kedua, penurunan pertumbuhan industri pakaian dalam negeri. Dan yang ketiga, kurangnya peminat produk dalam negeri dan pengangguran tuh bertambah gitu, guys. Ya menurut gua untuk ekspor impor barang bekas, menurut gua itu memang salah sih, karena Bali itu sebenarnya kan pakaian bekas adalah sampah gitu kan. Maksudnya ini limbah, terus masa kita masukin limbah ke negara kita, itu pertama salah juga sih. Terus yang kedua, kalau emang merusak produksi atau merusak pendapatan negara, itu menurut gua enggak juga, guys. Karena gue di sini merasakan sesuatu hal yang beda sih gitu. Jadi kalau kita lihat trend thrifting ini mulai naik ketika adanya pandemi. Ya, kalian tahu sendiri kan, pandemi semua orang keadaannya drop dari segi finansial. Terus ditambah bahkan banyak perusahaan besar yang mengurangi ketenaga kerjaan kan, di PHK gitulah, termasuk beberapa teman gua. Walaupun gua belum pernah kerja di perusahaan-perusahaan dalam negeri atau luar negeri, benar-benar pure fresh graduate, yang gue lakukan adalah ini gitu. Tapi impactnya juga ke semuanya. Di pandemi itu impact ke semuanya dari segala sisi lah. Bahkan orang-orang atau bisnismen juga pasti nge-hold pengeluarannya di saat pandemi. Dan gue pribadi menemukan thrifting di pandemi. Ini adalah cara bertahan dengan mudah, gampang, dan nggak terlalu ngeluarin budget besar. Resiko juga nggak besar-besar banget. Dan mungkin orang-orang banyak juga seperti itu, dan demand-nya tinggi, terus impact-nya jadi suka thrifting. Tapi kalau kita tarik sekarang, menurut gue demand thrifting ini lagi kurang di saat ini, karena pandemi juga udah mulai tidak ada. Terus ekonomi masyarakat Indonesia juga udah mulai stabil. Jadi menurut gue demand thrifting sekarang tuh lagi kurang. Dari pengunjung ke pasar Senen ya, ke pasar-pasar barang bekas atau pakaian bekas juga udah berkurang. Jadi itu menurut gue nggak merusak sih, karena emang keadaan saat pandemi. Dan ada beberapa hal positif yang bisa gue temuin di thrifting ini ya. Jadi gue mulai saat pandemi, terus gue membangun konten. Notabene gue adalah fashion antusias, gue suka semua barang yang berbau fashion, dari lokal maupun internasional. Terus di saat pandemi, gue harus bikin konten dan gue harus tetap suka sama apa yang gue lakuin. Ya gue juga tetap suka fashion gitu, tapi gimana caranya di keadaan yang ngepres tekanan, gue harus melakukan hal-hal itu. Karena beberapa konten yang bikin gue ya dapat pemasukan. Terus ya gue jadikan thrifting ini adalah konten. Berawal dari situ, views gue gede, AdSense-nya ada, perkembangan thrifting, banyak demand, banyak event thrifting, dan di situ banyak hal-hal positif juga kalau menurut gue. Karena beberapa event sekarang tuh mempersatukan lokal brand dan thrifting kalau menurut gue.
Bahkan kalau kita tarik ulur di 2019, salah satu media besar Urban Sneaker Society mendatangkan, bisa dibilang bintang thrifting, bukan bintang sih, maksudnya panutan thrifting in the world di dunia, ya Sean Wotherspoon. Dia ada desainer, owner thrift shop, pelaku di dunia thrifting, datang ke Indonesia. Dan di situ kan terjadi perkenalan antara brand lokal ke dia. Terus kita ada peluang besar untuk membuka pasar global lewat dia. Apalagi dia kan seorang desainer. Kalau dia melirik beberapa brand Indonesia, bisa aja kan ada peluang besar untuk go internasional brand-brand Indonesia gitu kan, menurut gua. Terus ada beberapa hal juga yang positif dari thrifting, kayak belum lama ini tuh viral, ada sebuah, bisa bilang mereka adalah fashion enthusiast juga, dari asal Bandung. Dia nge-rework dan hasil reworknya dipakai sama Billie Eilish. Itu beritanya viral juga. Di situ kalau kalian lihat, dia menggunakan beberapa barang yang bisa ditemukan di thrifting, dibandingkan untuk beli baru. Lebih baik dia nge-rework dari barang bekas gitu. Dan akhirnya jadi sebuah karya, dan karyanya dibeli sama artis dunia, dan itu kan bisa kemungkinan membuka pasar tekstil di Indonesia. Jadi peluang kita sebagai brand-brand lokal ke dunia tuh gampang. Terus banyak juga kok beberapa owner lokal brand atau desainer Indonesia yang melirik beberapa pakaian untuk dijadikan desain lewat thrifting. Jadi mereka thrifting, terus dapat beberapa item yang menurut mereka unik, keren, terus mereka jadikan ide untuk dituangkan, bikin produk, dan menjadi produk lokal yang keren. Di media gue mendapatkan kayak kerugian pendapatan negara, tadi kan gue udah ceritain. Kayaknya bahkan gak seburuk itu. Bahkan di thrifting bisa membuka pasar global juga untuk brand-brand lokal. Dari desainer, brand lokal bisa mencari ide dari thrifting. Terus kurangnya peminat produk dalam negeri dan pengangguran bertambah. Kalau dibilang kurangnya peminat produk dalam negeri, ya sama juga kayak tadi. Jadi banyak produk luar negeri atau owner brand yang tetap mencari ide dari thrifting. Mereka bisa cari ide dari thrifting, dapat barangnya, menurut mereka keren, dituangin idenya jadi satu produk lokal yang keren, dan itu bisa meningkatkan demand masyarakat, apalagi anak-anak muda, untuk membeli produk itu. Dan itu kan produk lokal juga. Dan terakhir di situ, menambah pengangguran. Ya menurut gue enggak sih, karena selama gue thrifting, banyak bahkan yang masih sekolah, anak muda yang masih sekolah mencoba untuk berbisnis, ya kan. Padahal itu emang menurut gue itu nggak baik. Ya kita masih sekolah, ya harusnya belajar. Kenapa lu harus berpikir untuk cari duit? Cuman kan di keadaan finansial masing-masing masyarakat kan berbeda-beda gitu guys. Jadi mungkin ada beberapa anak muda yang open minded walaupun mereka masih sekolah, terus mereka mencoba bisnis yang peluang kerugiannya kecil tuh adalah thrifting. Bahkan dari online bisa gitu kan. Mungkin itu sih, nggak bertambah pengangguran, justru mengurangi pengangguran menurut gua. Jadi banyak lah hal positif di thrifting. Nggak selamanya thrifting itu menurut gua jelek. Dari gue belum lahir juga, mungkin pasar-pasar barang-barang atau pakaian second, pakaian bekas itu udah ada. Dan kemungkinan besar mungkin ada juga penyakit mungkin ya, dari beberapa limbah pakaian bekas, siapa tahu mengandung virus, penyakit segala macam. Itu bisa jadi, dan gue yakin juga beberapa owner thrift shop sudah memikirkan itu untuk mentreatment barang-barang mereka sebagaimana mungkin untuk layak jual gitu guys.
Gue di sini suka thrifting karena adanya pasar yang menjual second hand. Kayak ada pasar Senen di Jakarta, ada pasar Gede Bage, ada pasar baru di Jakarta, dan banyak pasar-pasar second yang ada di Indonesia juga. Karena adanya itu, dan gue mulai hal-hal seperti ini tuh awalnya karena gue suka, gue beli barangnya, terus kadang gue compare sama brand lokal. Ya udah, karena gue suka fashion aja, gue beli, terus akhirnya gue suka. Iya, gue melakukan karena tersedia. Kalau pasar yang memang tidak tersedia, tidak ada barang second hand yang ada di Indonesia ini, gue juga nggak akan ngimpor, dan gue nggak sanggup, dan gue nggak punya uang untuk ngimpor sebanyak itu, guys. Gue cuma lahir dari anak muda yang ngelihat peluang tipis, gue jalanin, dan selama gue jalanin itu lama-lama ada prospek baik dalam hidup gue. Ya udah, ya menurut gue dicarilah jalan tengahnya antara ekspor impor pakaian bekas dan kegiatan thrifting yang masih banyak hal positifnya, guys. Mungkin beberapa oknum yang ekspor impor barang bekas tidak sesuai ketentuan dari pemerintah bisa ditindaklanjuti. Untuk barang-barang thrift shop yang ada di e-commerce boleh, yang tidak sesuai rules, yang tidak layak jual, bisa ditindaklanjuti. Kalau memang masih layak jual dan barang itu masih bagus dan ada hal-hal positifnya, ya mohon dipertimbangkan, gitu menurut saya. Ya, jadi video ini cuma sedikit cerita dari gua. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada pemikiran yang salah, ya mohon maaf juga. Karena gua di sini selaku orang yang suka sama fashion, dan gue berhasil mencari makan dari apa yang gue suka. Jadi gue bercerita sedikit tentang pengalaman gue seperti itu, guys. Kalau emang ada yang salah, mohon maaf. Kita juga punya lokal brand juga nih, karena saya juga suka outfit, suka berpakaian, suka fashion dari lokal maupun internasional. Saya juga support kok. Karena saya punya pengalaman baik juga kok sama beberapa brand lokal. Ya dulu ada Peterse Denim, respect. Walaupun udah nggak ada brandnya, lokal brand yang mempertemukan saya sama musisi luar negeri ya, Chang No Captain Chang, itu adalah Popang band Popang. Nah itu dapat hal positif ya, ketemu orang biasa, ketemu sama band internasional gitu kan, lewat brand lokal. Itu kan menurut gua adalah hal-hal positif ya, keren banget itu. Dan brand lokal udah melakukan itu ke gua, pernah. Waktu itu Peterse Denim, waktu terakhir brandnya ada, dan ada Chang No Captain Chang di Jacklot kalau nggak salah ya. Di Jacklot kalau nggak salah ada Chang No Captain Chang, dan owner Peterse Denim ngontek gue untuk kita bisa ketemu sama band Chang No Captain Chang di Holiday Inn Kemayoran kalau nggak salah, dan gue ada fotonya. Dan jadi gue nggak cuman suka thrifting, gue suka brand lokal juga. Gue punya cerita tentang brand lokal gue juga. Dan sebelum ada konten ini, ada YouTube ini, dan sebelum ada thrifting, gue adalah fotografer lokal brand juga. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di Instagram pribadi gue. Itu adalah logbook atau enggak, ini gue lah, hasil-hasil foto lokal brand gue, foto-foto tentang fashion gitu. Jadi gue ada di tengah di antara thrifting dan lokal brand. Gitu aja sih menurut. Karena gue di sini sebagai antusias fashion. Jadi menurut gue tuh mereka punya market sendiri-sendiri antara masyarakat yang suka thrifting sama masyarakat yang suka brand lokal. Dan bahkan mereka bergabung gitu. Ada yang suka brand lokal dan thrifting juga, ada yang suka thrifting dan beli brand lokal juga. Dan walaupun kebanyakan channel gue membahas tentang thrifting atau brand-brand second atau bahkan brand luar negeri, dan gue juga banyak juga konten gue yang disupport sama beberapa brand lokal. Kayak ini gue lagi pakai aksesoris dari lokal brand dari Bali nih ya, ini gue juga disupport sama mereka. Terus gue beberapa punya temen lokal brand yang support gue dari produk untuk gue pakai di konten gue, untuk gue pakai thrifting. Dan bahkan beberapa temen gue selaku owner brand lokal tuh kadang yang nyari ide dari barang-barang thrifting seperti itu. Gue suka fashion, antusias fashion. Gue
juga suka brand lokal, bahkan gue punya merchandise gue sendiri, ini lokal brand, ini gue buat ya, berarti ini lokal brand dong. Dan gue ngambil ide NASCAR ini dari thrifting, dari barang thrifting. Gue nemu kaos NASCAR atau jaket NASCAR, akhirnya gue buat produk gue sendiri, produk lokal tentunya, dengan desain yang ide gue yang gue dapat dari thrifting, gue tumpahin ke sini, dan hasilnya jadi seperti ini. Dan gak banyak juga beberapa brand lokal yang rulesnya atau jalannya sama kayak gue. Thrifting, ngelihat ide bagus di pakaian thrift, dapat ide, ditumpahkan ke produk mereka, dan sama mereka dia jual. Kayak kalau belakang ini kan lagi hype-nya jaket-jaket balap NASCAR, jaket-jaket balap lah. Banyak brand lokal juga yang buat jaket-jaket seperti itu, kaos-kaos yang kayak gue buat ini, kaos-kaos NASCAR. Banyak juga beberapa brand lokal yang buat katalog atau buat produk ya lokal brand gitu. Mereka yang dagang di e-commerce adalah anak-anak muda yang sama kayak saya, yang punya mimpi, yang bisa ngeliat peluang untuk ngerubah kehidupannya mungkin ya dengan hal-hal itu. Dan mereka kreatif-kreatif kok menurut gue. Dan menurut saya mereka kreatif-kreatif dengan melihat sebuah peluang menjual barang thrifting di e-commerce. Itu adalah hal kreatif menurut saya, yang mungkin dari dulu tuh gak kepikiran sama orang, terus terjadilah menjual thrifting atau barang bekas online. Ya mereka juga seperti itu, ada yang di rework juga dengan karyanya mereka, jadi ini wujudnya udah seperti karya seni. Ada juga yang memang udah di treatment, udah dibersihkan, udah dibuat semenarik mungkin pakaiannya, yang layak pakai dan layak jual dan bisa menarik market. Itu juga menurut gua nggak salah sih. Seenggaknya mereka udah berikan effort terbaik sebelum barang itu dijual. Jadi ada pertimbangan juga mungkin lah dari masing-masing owner thrift shop di e-commerce. Pasti mereka udah mempertimbangkan banyak hal